Suatu hari raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. Apa masalahmu tuan? Cobalah ceritakan padaku. Kata sang raja. Nama hamba Abu Sukun, orang miskin. Di sebelah rumah hamba ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh hamba membayar uang karena hamba dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana hamba bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah hamba tuanku? Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Sudah tuanku, namun hakim telah menghukum hamba untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Hamba tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti hamba, dari mana hamba mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih. Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja lalu kembali berkata, Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi, supaya mendapat keadilan. Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik. kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan. Kata si kaya. Raja terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka. Kata Abu Nawas. Keesokan harinya mereka berkumpul di ruang pengadilan. Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti Abu Sukun semakin gemuk, sementara saya semakin kurus. Tidak adil, dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar. Abu Nawas selalu berhasil keluar dari persoalan sulit berkat kecerdasannya. Karena kepintarannya itu pula, ia sering mendapat hadiah dari baginda raja. Dari hadiah-hadiah itu, Abu Nawas menyisihkan sedikit demi sedikit untuk ditabung dan membeli kebun sepetak demi sepetak. Lama-kelamaan, kebun milik Abu Nawas semakin luas. Kini Abu Nawas juga dikenal sebagai saudagar buah karena memiliki banyak kebun buah-buahan. Suatu hari, Abu Nawas berniat ingin mengunjungi kebunnya. Abu Nawas meminta istrinya menyiapkan bekal untuk dibawa agar bisa disantap di kebun. Berangkatlah Abu Nawas ke kebunnya, dan setelah sampai, Abu Nawas berkeliling dari satu petak ke petak lain, mengawasi sambil melihat-lihat kebun yang ditanaminya berbagai jenis sayur dan buah yang tumbuh segar. Sungguh menyenangkan sekali melihat tanamanku tumbuh dengan subur. Abu Nawas merasa bangga dan tidak henti-hentinya mengucap puji syukur kepada Allah atas hasil kebunnya yang membuahkan hasil yang berkualitas. Siang itu matahari terasa sangat terik. Abu Nawas tetap berkeliling di kebunnya hingga ia berhenti di petak kebun yang penuh dengan pohon arbei. Ia memperhatikan batang, ranting, daun hingga buah arbei yang ranum bergelantungan. Abu Nawas senang sekali sebab itu pertanda panennya akan melimpah. Namun panas yang menyengat membuat Abu Nawas kelelahan. Aku harus berteduh. Kalau terus berdiri di bawah matahari seperti ini, bisa-bisa tubuhku hangus. Abu Nawas pun segera duduk di bawah pohon arbei lalu membuka bekalnya. Dengan angin yang sepoi-sepoi, Abu Nawas menikmati makanannya dengan lahap. Setelah kenyang, ia berbaring di bawah pohon itu sambil bersyukur kepada Allah karena masih diberi kenikmatan. Saat sedang beristirahat, matanya tertuju pada pohon labu di seberang. Buah-buahnya terlihat besar dan ranum. Abu Nawas kemudian berpikir, Mengapa buah arbei tidak sebesar labu? Bukankah pohon arbei lebih besar daripada pohon labu yang merambat itu? Coba kalau buah arbei besar seperti buah labu. Tidak lama setelah berkata seperti itu, angin berembus sedikit kencang dan menggoyangkan ranting pohon arbei. Tiba-tiba, satu buah arbei jatuh tepat mengenai